warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Generasi Bangsa. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia, mahasiswi program studi guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 2025. Baik, hari ini kita akan membahas tentang cinta tanah air dan bela negara bersama narasumber kita yaitu Oke. Di sini aku mau nanya nih Kak, apa sih pendapat Kakak tentang cinta tanah air dan bela negara? Oke, halo Sobat Almata. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Cinta tanah air dan bela negara. Oke. Menurut saya, cinta tanah air adalah perasaan bangga, memiliki dan rela berkorban. Nah, sedangkan bela negara itu implementasi dari sikap rela berkorban dan rasa memiliki. Menurut Kakak sih, gimana caranya menggunakan media sosial menjadi sarana untuk tetap membela negara dan cinta tanah air? Nah, sebagai anak muda yang hidup di era digital, untuk menjaga tanah air, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah edukasi dan membuat konten yang bermanfaat. Artinya kita membuat konten yang bermanfaat. Artinya itu kita membagikan keseharian kita seperti cinta tanah air. Menurut Kakak nih, gimana sih caranya kita tetap mengimplementasikan bela negara di era digital ini? Nah, sebagai anak muda yang hidup di daerah digital, kita harus memanfaatkan media sosial dengan bijak. Artinya kita harus melakukan edukasi dan penyebaran konten yang bermanfaat. Misalnya kita membagikan budaya, alam kita, dan yang terutama pencapaian Indonesia. Misalnya pada saat negara kita menang dalam kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya, sebagai anak muda untuk mempertahankan nilai rasa cinta tanah air kita harus membagikan atau memposting hal tersebut. Begitu kalau menurut saya. Oke, baik. Menurut Kakak nih, apa sih dampak yang paling besar jika anak muda tuh kehilangan rasa cinta tanah air? Oke. Sebagai anak muda, jika anak muda tidak lagi memperhatikan bangsa kita, maka bangsa kita akan menjadi apa? Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang itu, kita kembali ke sejarah kita. Nah teman-teman, bangsa Indonesia ini berdiri karena anak muda. Jadi, jika anak muda tidak peduli lagi dengan tanah air ini, maka tanah air ini akan menjadi apa? Indonesia menjadi apa tergantung dari anak kita menjadi apa. Karena bangsa kita butuh anak muda, bangsa kita berdiri oleh anak muda. Sehingga kalau seandainya anak muda lagi tidak berperan penting dalam bangsa ini, maka bangsa kita tidak menjadi apa-apa. Mungkin negara kita kayak bakal bubar gitu ya. Bukan bubar juga sih, tapi belah sih mungkin. Kurang maju juga. Iya, karena kita adalah pewaris selanjutnya, akan menjadi tahta, akan menjadi penerus pemimpin masa depan bangsa kita ini. Iya betul, menuju Indonesia Emas pada datang. tahun Iya benar sekali Kak, ya. benar sekali. Ke pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih caranya kita menghargai perbedaan termasuk bentuk bela negaranya gitu? Nah, sebagai bangsa yang besar, kita harus bangsa yang punya budaya, suku, kita harus saling menghargai untuk menjaga rasa cinta tanah air, bela negara. Yang pertama, kita harus toleransi. Benar, toleransi itu penting banget karena kan kayak di zaman sekarang nih toleransi itu kurang gitu kalau menurut saya. Nah, apalagi di media sosial terutama, karena kan kayak apalagi nih kayak ada yang konten-konten Jawa hama gitu kan. Padahal ya kayak semuanya tuh kita tuh harus saling melengkapi gitu untuk menjadi Indonesia yang maju. Itu tuh kita kembali lagi ke diri pribadi masing-masingnya. Bagaimana kita itu mencinta dan pernah merasa kita tuh senasib. Kita tuh pernah dijajah dari kita bersatu sehingga pada titik ini kita bisa merdeka. Kalau kita nggak bersatu, kita itu terpecah belah. Jadi kita tuh harus bersatu untuk mencapai yang tadi kita bilang Indonesia emas di tahun 2045. Gimana sih Kak cara sederhana untuk menunjukkan cinta tanah air di lingkungan kuliah gitu? Nah, sebagai mahasiswa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan diskusi. Anak muda itu, terutama mahasiswa, harus sering-sering melakukan diskusi sesama mahasiswa. Nah, dari kita melakukan diskusi, kita saling menukar pikiran, kita bisa menemukan hal baru, dan di situ juga kita saling. Menurut Kakak nih, gimana sih caranya kita menunjukkan cinta tanah air di lingkungan kampus?
Nah, di kampus itu kan ada organisasi kan, sebagai anak muda yang cinta tanah air, kita tuh harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti organisasi yang ada di kampus. Nah, terus yang kedua, di kampus juga itu kan kita berasal dari berbagai daerah. Nah, dari situ tuh kita juga harus menjaga nama baik, atau kita harus toleransi, kita harus menjaga budaya perbedaan tadi, karena di kampus itu tuh kan kita berasal dari berbagai daerah tadi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kita harus menjaga fasilitas kampus juga, salah satu bentuk dari sikap cinta tanah air. Nah, yang terakhir itu gimana ya? Yang terakhir itu kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan partisipasi di luar, misalnya lomba antar kampus gitu. Mungkin kayak volunteer Iya. juga gitu ya. Itu juga salah satu sikap kita untuk menjaga tanah air kita. Oke. Menurut kakak nih, gimana sih kita menerapkan nilai-nilai cinta tanah air itu di kehidupan sehari-hari kita? Sebagai apa dulu nih? Ya, mungkin dalam masyarakat. Oh iya. Berarti kita tuh berpartisipasi dalam kegiatan bakti, kan? Salah satu cinta tanah air kita harus mengikuti kegiatan bakti, artinya kan pembersihan lingkungan sekitar, terus apa lagi? Lebih kayak gotong royong gitu Iya, ya. lebih gotong royong gitu. Dan kayak mungkin kita juga ikut taruna gitu ya. Iya, itu kan sebagai anak muda. Betul sekali, sebagai anak muda tuh kita harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan taruna itu. Menurut kakak nih, apakah prestasi akademik dan non akademik itu apakah itu salah satu bentuk dari bela negara gitu? Iya, karena berbicara tentang bela negara itu bukan hanya bersenjata saja, tetapi salah satu itu dengan prestasi kita. Misalnya saat kita mengikuti kegiatan non akademik, misalnya kita mengikuti lomba, misalnya mewakili Indonesia, itu juga salah satu bentuk dari kita mencintai negara kita, seperti itu. Menurut kakak nih, Ya. gimana sih caranya kita tuh menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara dalam dunia pendidikan? Karena kan kita sebagai calon pendidik nih. Oke teman-teman, sebagai mahasiswa dan sebagai calon pendidik, itu tuh bentuk pengimplementasian pertama adalah kan kita ini kan belajar Pancasila kan. Iya, Pancasila. Nah, dari kita belajar Pancasila, itu tuh kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai pertanda kita tuh sudah mempelajari Pancasila tersebut. Nah, yang kedua, kita harus mempelajari sejarah. Dengan kita mempelajari sejarah, kan peristiwa yang terjadi di masa lampau kan namanya sejarah. Nah, dari situ tuh kita bisa memperbaiki diri kita dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu tuh yang kedua. Nah, yang ketiga tuh kita mengikuti upacara di sekolah, misalnya apa bendera pagi, tata tertib dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu sikap kita untuk mencintai tanah air kita. Oke, mungkin ada tambahan? Apa sih karakter juga menunjukkan kita bahwa penting sekali kita untuk mencintai tanah air. Dari sikap kita, perbuatan kita itu mencerminkan bahwa kita itu mencintai tanah air kita atau tidak. Itu tuh dari karakter. Oke. Nah teman-teman, sehingga untuk mencapai hal tersebut kita harus berusaha teman-teman. Itu aja sih. Terakhir nih kak, Ya. apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada generasi muda saat ini untuk tetap mencintai tanah air dan membela negaranya di era globalisasi saat ini? Oke teman-teman semuanya, kenapa anak muda sangat penting dalam membela negara dan cinta tanah air kan? Nah teman-teman, berbicara tentang anak muda, bangsa kita itu butuh anak muda teman-teman semuanya. Karena bangsa kita ini berdiri karena anak muda. Kita ingat peristiwa tanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia butuh anak muda. Sebagai anak muda di saat ini untuk menghadapi era globalisasi, kita harus banyak belajar, memperluas wawasan kita untuk menghadapi dan mencapai Indonesia pada tahun 2045. Teman-teman, sebagai anak muda kita juga jangan terlalu terlena dengan keadaan kita saat ini. Jangan sedikit-sedikit kita mengikuti perkembangan zaman. Sebagai anak muda juga kita harus mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik, mental, pengetahuan kita untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Jangan duduk-duduk santai, jangan suka nge-game, apalagi terutama kaum hawa suka ngerumpi orang-orang. Dan yang saya lihat pada saat ini banyak anak muda yang terkena judul.
Iya benar. Iya. Itu udah marak banget Iya. di kalangan masyarakat ya. Iya. Jadi sebagai anak muda kita harus memperluas wawasan kita, mencegah diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena tanpa kita anak muda, Indonesia tidak menjadi apa-apa. Indonesia menjadi apa tergantung apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Iya, tergantung anak mudanya ya. Iya. Mereka tuh mau berkembang apa Iya. enggak. Terus kayak anak muda zaman sekarang tuh kayak mereka tuh kayak apa-apa tuh maunya instan gitu Iya. kan. Kan pada saat ini saya lihat kan banyak mereka bilang gini, Indonesia akan mencapai masa emasnya pada tahun 2045 Iya. kan. Tetapi kalau seandainya anak muda tidak bergerak dan hanya berdiam diri di tempat saja, maka kita itu tidak akan mencapai masa emas kita. Benar. Karena semua ini tuh butuh proses anak muda, karena anak muda adalah anak muda akan menjadi tongkat estafet di era selanjutnya, begitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sebagai anak muda jangan hanya berdiam diri, suka main HP, cudol, harus berubah. Berubahlah untuk membawa perubahan, karena sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua perubahan besar, yaitu perubahan evolusi dan revolusi. Terima kasih. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup acara podcast pada siang ini. Cinta tanah air dan bela negara bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita dapat membela negara melalui belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, bersikap toleran, dan menggunakan ilmu untuk kepentingan bangsa. Mari jadikan kampus sebagai tempat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan jiwa nasionalis. Terima kasih telah mendengarkan podcast pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.